Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Plan Protection yang berbahagia, semangat, kita akan mulai diskusi tentang hama-hama penting yang mengganggu tanaman budidaya kita. Oke, mari kita bersiap-siap. Perhatikan tayangan-tayangan berikut ini. Pada slide itu tergambar bahwa ada beberapa binatang yang memiliki potensi untuk menjadi pengganggu tanaman atau hama, ya. Nah, ada wangung, ada babi hutan, ada tikus, ada tupai, dan ada kupu-kupu. Nah, untuk binatang-binatang pengerat maupun serangga dan sebagainya, ini mungkin kalian sudah tidak asing lagi. Nah, khusus untuk kupu-kupu itu gambar yang backgroundnya hitam ini disebut butterfly. Kalau butterfly itu pada umumnya kupu-kupu yang lebih potensial menjadi penyerbuk pollination, ya, melakukan polinasi, penyerbukan pada tanaman-tanaman yang berbunga. Nah, sedangkan yang berbackground hijau atau ada daun di situ, nah kupu-kupu ini dalam bahasa Jawa disebut kaper gitu ya. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan moth. Nah, moths itu beda dengan butterfly. Dia biasanya keluar malam hari. Ya. Kalau butterfly keluarnya siang hari. Nah, kupu-kupu yang keluarnya malam hari itu cenderung merusak. Nah, yang berpotensi menjadi hama adalah kupu-kupu yang moths ini, yang jenisnya suka keluar di malam hari. Nah, baik saudara sekalian, yang disebut hama ini kadang-kadang orang salah salah persepsi ya. Nah, hama itu adalah semua binatang. Kata kuncinya ada dua. Semua binatang yang mengganggu, merusak tanaman sehingga menimbulkan kerugian secara ekonomis. Nah, kata kuncinya ada semua binatang dan mendatangkan kerugian ekonomis. Ya, tidak semua binatang mendatangkan kerugian ekonomis, ya. Sapi, kerbau itu menguntungkan. Ya. Tapi ketika binatang itu mengganggu, merusak tanaman dan mendatangkan kerugian ekonomis, maka dia disebut hama. Nah, kalau hanya sekedar berinteraksi kemudian tidak mengganggu, tidak merusak, bahkan tidak menimbulkan kerugian ekonomis, maka binatang itu belum berstatus hama. Ini yang perlu digarisbawahi. Nah, lalu apa saja hama-hama yang punya potensi atau binatang-binatang yang punya potensi menjadi hama? Nah, binatang-binatang yang punya potensi menjadi hama itu adalah dari kelompok arthropoda. Arthropoda itu adalah binatang yang kakinya beruas-ruas. Nah, yang paling dominan menjadi potensial hama itu adalah serangga dari kelas Insecta dan tungau dari kelas Acarina. Ini serupa tapi tidak sama. Sama-sama seperti serangga, tampilannya seperti serangga, tetapi jumlah kakinya berbeda. Ya, kalau Insecta itu arthropoda yang jumlah kakinya 6 atau hexapoda.
Nah, kalau tungau itu organisme yang kakinya bersekat-sekat atau arthropoda, jumlah kakinya 8. Nah, ini yang serangga itu jumlah kakinya 3, kalau yang tungau itu jumlah kakinya 3 pasang maksud saya, 3 pasang atau 6 heksapoda, sedangkan yang tungau itu 4 pasang atau 8, kakinya 8, oktopoda. Nah, ini dua binatang ini dari jenis arthropoda ini potensial sekali menjadi hama. Kemudian yang dari kelas mamalia tadi ada tikus, kemudian ada kelelawar, codot, itu potensial hama. Kemudian apalagi tadi ada babi hutan, ada babi hutan. Kemudian ada apalagi tadi tupai, kera, ya kera itu juga hama binatang-binatang yang potensial menjadi hama. Kemudian ada dari jenis nematoda. Ini cacing, cacing yang mikroskopis, cacing yang ukurannya kecil, ya, ukurannya kecil. Dia parasit pada tanaman. Kemudian ada dari jenis burung. Ini beberapa jenis binatang yang menjadi binatang utama potensial hama. Ya, potensial ya, tapi tidak jika tidak sampai merugikan maka dia masih belum berstatus hama. Nah, kemudian kita akan membahas hama-hama penting pada tanaman pangan. Ya, ini sepintas bisa kita lihat ada ulat kilan, kemudian ada tikus dengan background tanaman sayur-sayuran dan padi. Nah, ini dua jenis hama ini menjadi sangat penting di kalangan petani. Nah, kemudian ada penggerek batang tebu, Masya Allah, penggerek batang padi. Ya, tanaman-tanaman ini bisa ludes. Ya, tanaman padinya bisa ludes karena serangan penggerek batang padi. Ya, munculnya hama wereng itu karena tujuannya membasmi hama batang padi ini dengan pestisida, tetapi karena penggerek batang itu masuk ke dalam batang, ya penggerek batangnya tidak terkendalikan, justru kemudian muncul hama baru yaitu hama wereng. Nah ini, jadi hama wereng coklat. Wereng coklat ini kalau tanaman padi sudah kena hama wereng coklat, maka hamparannya jadi mengering, ya. Bukan mengering, jadi tanaman padinya seperti terbakar, ya, kering, kecoklat-coklatan, hampir merata. Nah, ini luar biasa sekali serangan hama wereng ini, sehingga menjadi epidemi yang luar biasa pada beberapa waktu yang lalu. Nah, kemudian wereng hijau. Nah, wereng hijau ini secara populasi dan tingkat serangan langsungnya itu tidak begitu berarti. Nah, tetapi yang berbahaya dengan kehadiran wereng hijau ini, dia menjadi vektor penyakit tungro. Penyakit tungro itu kedil rumput yang disebabkan oleh virus. Nah, vektornya wereng hijau ini. Jadi beberapa serangga yang secara langsung tidak
menjadi hama, tapi dia menjadi pembawa penyakit. Nah, ada beberapa macam hama yang membawa penyakit. Kemudian walang sangit. Nah, kita kenal walang sangit. Disebut walang sangit karena baunya bau sangit. Ini bahasa Jawa, sangit itu bau yang menyengat, yang tidak sedap, yang dikeluarkan oleh binatang ini jika merasa terganggu. Nah, walang sangit ini juga hama pada tanaman pangan kita. Hama pada tanaman pangan. Ini bentuknya khas, jadi ada kalau hinggap itu sayap di punggungnya ini seperti bersilang, saling melipat. Nah, kemudian penggerek buah, ya, penggerek buah, Heliotis armigera. Ini penggerek buah, dia memakan hampir semua jenis tanaman, dia menyukainya. Jagung, padi, kemudian apalagi kapas, ya, kapas, tomat, ya, tanaman-tanaman sayur yang lain, hortikultura yang lain, dia juga dimakannya. Nah, itulah sedikit pengetahuan tentang hama-hama penting pada tanaman budidaya kita, dan masih sangat banyak yang barangkali tidak cukup untuk bisa kita diskusikan di kelas. Nah, untuk itu silahkan saudara searching, saudara mencari sumber-sumber belajar yang lain di internet, di buku pustaka. Ya. Ada buku karangannya Karlshoven yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karlshoven itu seorang ilmuwan Belanda, ya, meneliti pest of crop in Indonesia, hama-hama penting di Indonesia. Ini bukunya Karlshoven sudah diterjemahkan. Silakan cari di internet boleh, di pustaka-pustaka boleh, ya, di perpustakaan universitas insya Allah pasti ada itu Pest of Crop in Indonesia, karangannya Karlshoven. Baik, selamat belajar, semoga sukses, saudara bisa menganalisis, mengevaluasi hama-hama penting dan bagaimana solusi terhadap permasalahan tersebut. Tetap semangat, sukses selalu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.